Oke, baik, selamat berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai capture the flag. Apa itu? Ini adalah semacam game ya. Game yang mensimulasikan kegiatan mirip-mirip seperti hacking, tapi sebenarnya bukan hacking beneran ya. Jadi nanti ada semacam informasi yang disembunyikan, kemudian kita harus mencari informasi tersebut gitu. Oke, tapi sebelumnya capture the flag ini adalah, bisa saya jelaskan secara singkat. Capture the flag adalah semacam bentuk kompetisi di bidang keamanan cyber ya gitu. Oke, kalau kita lihat ini misalnya capture the flag adalah kompetisi di bidang keamanan cyber atau keamanan informasi atau information security. Ada yang utama ada dua tipe CTF atau capture the flag. Yang pertama, tipe pertama adalah Jeopardy. Jeopardy ini nanti ada beberapa pertanyaan yang setiap pertanyaan ada topiknya ya. Ini tentu saja topik-topik yang berhubungan dengan security. Ya, security di sini misalnya nanti mengenai web, kemudian forensik data, mengenai kriptografi, kemudian data biner dan sebagainya. Kemudian nanti setiap peserta yang menjawab soal-soal ini ya, tipe Jeopardy yang betul nanti akan mendapatkan poin gitu ya. Nanti pemenang adalah tim atau peserta yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak. Jadi setelah menyelesaikan satu soal akan muncul soal yang berikutnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada tipe attack dan defense. Attack defense ini biasanya ada beberapa tim yang berhadapan ya. Nanti kita sebagai satu tim akan diberikan sebuah sistem itu berupa simulasi seolah-olah adalah sistem milik kita. Kemudian tim yang lain juga memiliki sistemnya sendiri gitu ya. Biasanya bentuknya semacam simulasi server. Nah, sistem itu sudah diberikan vulnerability atau celah keamanan. Ya. Nanti kita harus mempertahankan agar celah keamanan kita tidak bisa dieksploit gitu ya. Terus kemudian kita juga berusaha untuk menembus celah keamanan yang dimiliki oleh sistem tim lain. Nanti pemenangnya adalah tim yang berhasil mempertahankan sistemnya agar tidak dibobol tim lain dan bisa membobol dari sistem tim lainnya gitu. Terus ada juga tipe yang ketiga, ini adalah gabungan dari Jeopardy dan attack defense. Nah, kompetisi CTF ini nanti akan mengasah kemampuan peserta dalam topik-topik IT yang berhubungan dengan keamanan data. Nah, ini cocok sekali dengan kondisi saat ini yang mana ini ya, sistem-sistemnya pemerintah, data-data kita penduduk itu banyak diobral oleh hacker itu. Ya, kurang lebih kalau kita pengen belajar tentang keamanan informasi begitu, kita harus paham topik-topik atau materi-materi IT yang berhubungan dengan security tentu saja ya. Di sini nanti lewat game CTF kita akan mempelajari topik-topik tersebut. Jadi keamanan di bidang informasi ini ya, teknologi informasi itu adalah gabungan ya dari beberapa topik-topik terpisah ya. Nanti misalnya ada kriptografi, steganografi, analisis biner, kemudian juga ada reverse engineering, kemudian mobile security ini misalnya. Oke, kita lanjut. Jadi kita lihat contoh lomba yang menggunakan CTF. Ya, ini misalnya ada lomba gemastik yang ditujukan untuk mahasiswa di Indonesia gitu ya. Di sini di gemastik ini ada berbagai macam kategori begitu. Kemudian saya langsung saja, salah satunya adalah kategori keamanan cyber. Di bidang atau subkategori keamanan cyber ini
Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi kasus keamanan informasi dan jaringan. Nanti peserta diuji daya analisis dan kreativitasnya ya, untuk mencari kelemahan pada suatu sistem yang dirancang. Nah, jadi sistemnya itu memang dirancang ada vulnerability-nya. Kita nanti mencari celah keamanan atau kalau model Jeopardy mencari informasi tertentu yang disembunyikan. Gitu. Oke, kita lihat model pelaksanaan kompetisi ini menggunakan standar ctftime.org yang tadi saya buka ya. Di situ juga ada contoh-contoh soal dan nanti bagaimana penyelesaiannya kadang juga sudah dibahas oleh orang lain. Oke, saya akan membahas salah satunya bukan dari ctftime. Ini ada capture the flag dari Google. Alamatnya di sini capturetheflag.withgoogle.com. Oke, kita sebagai pemula, sebagai noob istilahnya, coba kita masuk ke yang ini ya, levelnya pemula, beginner quest. Ini kemarin saya sudah menyelesaikan satu soal. Jadi kalau ini saya sudah menyelesaikan satu soal, ada ini 2 nomor gitu ya yang muncul. Ini adalah soalnya. Kita di sini ada tampilan semacam peta. Ini adalah semacam ya ini ya, pura-puranya ada peta dunia. Kemudian kita sebagai agen rahasia diminta untuk menyelesaikan misi begitu. Kita lihat yang pertama. Kalau diklik nanti akan muncul soal seperti ini. Kalau belum pernah menyelesaikan soal ya, ini petanya mungkin tidak ada nomornya. Kita harus menyarahkan mouse ke wilayah sekitar sini. Nanti muncul soal yang pertama. Oke, terus kemudian ada ceritanya di sini, narasinya ya. Kita seolah-olah berperan sebagai agen rahasia, diminta untuk mengawasi ada instalasi pabrik kimia begitu. Nah, di sini kita diminta untuk mengawasi pabrik tersebut melalui CCTV begitu. Nah, CCTV-nya nanti berupa simulasi, jadi bukan CCTV beneran. Nah, di sini ada link yang menuju ke suatu web gitu ya. Kita diminta untuk nanti membuka web tersebut, kemudian mengakses CCTV melalui web tersebut. Namun nanti di web ini ada halaman login-nya. Nah, itu ya, kita nanti diminta untuk menebak apa password dari halaman login tersebut. Nah, kemudian di sini ada task completed. Ini kalau sudah menyelesaikan soalnya. Kalau belum, nanti ada semacam field kotak begitu untuk dimasukkan jawaban dari soal yang pertama gitu ya. Ini nanti jawabannya berupa informasi yang tampil setelah kita berhasil login gitu. Oke, kita coba ini masuk ke sini, open. Nah, ini ada semacam halaman login. Nah, kita diminta untuk menebak passwordnya apa itu ya, agar kita bisa login ke web ini gitu. Ya, ini seperti apa ini ya, clue-nya kita tidak diberitahu. Nah, untuk bisa menyelesaikan misi yang pertama ini kita harus mengenal ini ya, dasar-dasar bidang IT ya. Contohnya kalau ini adalah halaman web. Nah, itu kita tahu halaman web dibuat menggunakan source code. Ini misalnya ini dibuat menggunakan HTML, kita tahu HTML ada source code-nya. Kita bisa melihat source code dari halaman login ini. Caranya dengan klik kanan, nanti view back source. Kemudian kita kalau sudah tahu ya, di sebuah halaman web ada kode HTML, kemudian ada kode CSS, ini kode-kode CSS, dan juga kadang ada kode JavaScript. Ini kode JavaScript-nya. Kalau kita amati di sini ada field atau kolom untuk memasukkan password, kemudian ada tombol untuk login. Ini mirip ya, ini memang sama seperti tampilan yang dibuka di browser. Nah, sedangkan ini adalah source code-nya. Nah, kita masuk di sini ada kode JavaScript. Nah, itu ya, di sini ada fungsi cek password. Ya, jadi fungsi ini digunakan untuk memeriksa password yang diinputkan oleh user gitu ya. Terus kalau kita pahami lagi, di sini ada beberapa kode. Nah, ini kita paling nggak harus tahu
logik pemrograman ya, apalagi kalau sudah tahu mengenai JavaScript, itu akan sangat membantu sekali. Jadi keamanan informasi tidak hanya keamanan saja ya, tapi kita juga harus tahu coding juga gitu. Oke, lanjut. Kita lihat di sini ada document.getElementById. Ini adalah kita nanti mendapatkan value yang ada di elemen HTML yang ID-nya password ya ini. Ya ini maksudnya nanti mengambil data atau password yang diketikkan oleh user itu ya di field password atau kotak input password ini. Begitu. Jadi nanti apa? Ini misalnya saya ngawur saja ya. Ini nanti kalau kita klik login, nah ini karena salah ini adalah wrong password. Jadi password nanti harus memenuhi logic program atau rule-nya ya. Nah, kita lihat rule-nya di sini. Nah, passwordnya apa? Nah, di sini sudah terbuka ya informasinya. Jadi kita hanya harus memahami ini maksudnya apa. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini ada if ya. Jadi nanti kalau ada ini semacam array ya, P. Kemudian indeks ke 0 harus sama dengan 52037. Kemudian P indeks ke-6 harus sama dengan 52081. P indeks ke-5 harus sama dengan 52063 dan seterusnya. Kalau ini cocok nanti ada window.location.replace. Ini maksudnya adalah kita akan diarahkan untuk berpindah halaman. Itu ya. Kalau ternyata salah seperti yang tadi saya lakukan akan muncul alert, kemudian dialog itu ya, wrong password. Tuh. Nah, kita lihat ini sebenarnya apa ini 52037, 52081 gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada orang yang membahas itu. Jadi kalau kalian searching nanti karena ini soal lama ya, ini Google CTF tahun 2001 sudah ada orang yang mengerjakan. Tapi oke, kita lihat apa yang saya lakukan kemarin. Di sini ada const p. Jadi kita membuat array nanti ya. Di sini ada array from. Nah, array ini nanti akan dicocokkan mulai dari indeks 0 sampai indeks ke 11 begitu. Jadi P ini nanti adalah password yang diketikkan oleh user, dijadikan bentuk array ya, dipecah-pecah per karakter. Nah, ini karakternya jadi data password yang diketikkan oleh user akan semacam diubah ke format tertentu. Nah, di sini ada map, kemudian ada A, terus tanda panah 0x C besar AFE itu ya, terus di plus A dot char code add. Ini sekilas agak membingungkan, tapi kalau sudah tahu JavaScript ini bisa dikira-kira ya ini. Jadi nanti ini kurang lebih ya itu tadi. Dari di sini ada variabel v, jadi ini adalah dari field password tadi yang diketikkan oleh user akan diambil kemudian diubah ke format ini. Saya juga tidak tahu ini bagaimana ya ini maksudnya. Tapi cara paling gampang, karena ini sudah adalah soal lama, kita bisa melakukan googling ya. Ini tinggal di kopas bagian yang saya nggak tahu ini, kemudian saya paste ya ini. Akhirnya ketemu. Nah, ini beberapa hasilnya itu ya. Yang pertama lah ini ada JavaScript One Compiler. Kalau dibuka ternyata adalah ya ini kodenya mirip seperti yang ada di back source tadi gitu ya. Nah, ini ada huruf besar abjad, ABC dan seterusnya. Kalau di run nanti ketemu kode-kode yang sekilas mirip seperti yang ada di if-nya. Ini ya, misalnya ada 52037. Nah, ini kalau kita cari ada di sini 52037. Nah, ini sebenarnya di sini sudah dapat clue. Nah, jadi 52037 adalah hasil dari source code ini ya. Nah, jadi A, B, C dan seterusnya itu adalah huruf, nanti diubah menjadi kode-kode seperti ini. Nah, kalau kita lihat nanti yang A itu nanti menghasilkan kode yang pertama 52031, kemudian B besar
52032 dan seterusnya ya. Ini kalau saya cari 52037 ketemunya adalah G besar. Nah, itu. Jadi dari sini kita sudah tahu nanti harusnya ya karakter yang pertama, karena ini adalah P indeks 0 adalah nanti huruf pertama dalam password. Ini nanti harus G besar. Nah, kita tinggal menebak seterusnya. Setelah P indeks ke 0 nanti kita harus cari P indeks ke 1 ya. Di sini P indeks ke 1 ketemunya 52077. Ini kalau kita cari, ternyata tidak ada, jadi tidak masuk dalam list huruf besar. Nah, kalau ini bisa saya kira-kira nanti mungkin ketemunya itu mungkin huruf kecil begitu. Nah, ini saya tulis, saya tambahkan kodenya D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oke. Kemudian saya run. Nah, ini tambah ya, jadi huruf kecil juga dimapikan jadi kode. Nah, sekarang ketemu 52077. Nah, ini kalau dicari kita tinggal mengurutkan. Nah, ini nanti ketemu hurufnya yang mana. Oke, tapi ini agak menyusahkan. Nah, itu ya. Oke, kita lihat saya sudah membuat kode yang lebih baik gitu. Oke, ini saya tutup dulu. Ini ada perbaikan lagi gitu ya. Saya membuat source code yang ini tambahannya adalah pakai for. Nanti saya langsung menampilkan nanti hurufnya apa, kodenya yang mana begitu ya. Oke, sekarang kita tinggal menjalankan kodenya. Ini kodenya saya tulis pakai JavaScript, saya jalankan pakai Node.js. Nah, ini ketemu. Nah, langsung ini kalau A besar nanti kodenya apa, B besar kodenya apa, dan seterusnya gitu ya. Yang perlu kita lihat tadi P152077. Nah, ini tinggal kita urutkan 52077. Nah, ini ketemu hurufnya O kecil. Jadi nanti huruf kedua di halaman login ini harus kita isi dengan O kecil. Terus huruf ketiga apa? Berarti P indeks ke 2, yaitu P indeks kedua juga sama 52077. Ini juga O kecil. Oke, dan seterusnya ya. Kita tinggal mengurutkan. Oke, tapi ternyata ada cara yang lebih bagus lagi, kode yang lebih bagus lagi. Dengan ini saya awalnya membuat array yang berisi karakter-karakter yang ada di source code tadi, yang di source code halaman login ya. Ini saya masukkan ke dalam array P. Kemudian saya bikin perulangan ini ya, dari indeks pertama sampai terakhir. Kemudian saya mengubah indeks ini menjadi langsung ke karakter. Ternyata kalau di JavaScript ada caranya, yaitu pakai string dot from char code ya, di situ. Nah, terus karena sebelumnya ya di sini kalau kita lihat source code-nya itu ditambah dengan ini ya ditambah dengan 0xcafe. Nah, di sini setiap kode ini akan dikurangi dengan 0xcafe gitu. Nah, ini kalau saya jalankan ketemu langsung ini huruf-hurufnya. Ini mulai dari huruf pertama sampai huruf terakhir ini sudah diurutkan. Kalau ini yang di sini ini belum urut. Ketemu jawabannya adalah good password ya, dengan G dan P nya huruf besar. Oke, langsung kita masukkan good password, login. Nah, kita berhasil masuk ke halaman CCTV-nya. Nah, ini CCTV-nya bukan CCTV beneran, ini adalah gambar GIF. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita sudah berhasil masuk, tapi kita harus mencari ada informasi yang disembunyikan di sini gitu ya. Nah, kalau di lomba CTF, informasi yang dicari itu biasanya seperti ini, ada CTF, nah ini ya, kemudian ada kurung kurawal buka, terus
informasi teks berupa apa dan kurung berhafal tutup. Nah, ini adalah informasi yang menjadi jawaban dari misi yang pertama. Ini bisa kita copy, kemudian kita masukkan di halaman ini ya, Google Beginner Quest ya. Ini nanti di paste di bagian bawah di sini harusnya ada kotak untuk memasukkan jawaban. Kemudian kita paste, kita submit. Kalau sudah, nanti akan muncul task complete. Terus kita bisa klik di sini, nanti akan muncul soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2 belum saya kerjakan gitu ya. Kalau kalian penasaran, bisa lihat di YouTube, nanti cari saja orang lain yang sudah mengerjakan Google GTF yang ini ya, tahun 2001. Oke, itu sekilas mengenai atau kompetisi CTF untuk gambaran saja. Nanti harapannya banyak yang tertarik ya untuk mengikuti atau memperdalam ini bidang security melalui game ya. Ini sangat menurut saya bagus untuk melatih pemahaman kita mengenai materi-materi bidang IT ya, khususnya yang terkait dengan security. Oke, demikian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.